Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita, serta waktu kita hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, kita mungkin sudah terbiasa melihat baik di televisi atau secara langsung acara trik sulap dengan menggunakan uang koin. Cara itu sebenarnya sangat sederhana, yaitu hanya dengan menggunakan kecepatan tangan dari seorang pemain sulap tersebut. Lalu ketika pemain sulap tersebut memberikan kepada kita pilihan terhadap koin itu, sebelah mana uang itu berada, apakah di tangannya sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita diberikan kebebasan untuk memilih uang koin tersebut. Dan hasilnya nantinya akan ditunjukkan oleh pemain sulap tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, demikian juga dengan kehidupan kita setiap hari. Setiap hari kita diberikan kebebasan untuk memilih atau memutuskan mana yang terbaik bagi hidup kita.
Apakah kita akan memilih yang sebelah kiri atau memilih sebelah kanan? Apakah kita memilih yang terbaik dalam hidup kita atau justru memilih yang lain yang menurut kita yang lebih baik? Saya teringat dengan sebuah lagu di era 80-an, yaitu madu di tangan kananmu dan racun di tangan kirimu. Dan diberikan kebebasan untuk memilih apakah kita memilih yang sebelah kanan tadi atau sebelah kiri tadi. Karena bisa saja racun itu dikemas dengan begitu baik, lalu orang akan tertarik memilihnya. Atau madu yang manis itu kemasannya tidak terlalu baik, dan orang kurang menarik untuk memilih madu tersebut. Sehingga sangat banyak orang yang salah dalam memilih di tengah-tengah kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setiap hari kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan dibuat untuk memilih dan membuat keputusan atas pilihan kita itu. Apakah kita akan meneruskan tidur di pagi hari atau bangun? Itu pilihannya pada kita. Apakah kita akan berdua setelah kita bangun, atau langsung mandi, atau sama sekali tidak berdua, atau tidak mandi, nanti kalau siang mandi. Itu pilihannya ada pada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Atau apakah kita jujur ketika kita melakukan pekerjaan kita, atau justru berbohong? Itu pilihannya ada pada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Memang terkadang kita bisa memilih yang nampaknya begitu bagus dari sampulnya, tetapi dalamnya tadi ternyata berisi racun. Atau yang nampaknya kelihatannya dari luar kurang menarik bagi kita, ternyata itu memberikan rasa yang begitu indah, begitu menarik, atau manis seperti madu di hari kemudian. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini, jika seandainya kepada kita dibuat pilihan, apa yang akan kamu pilih saat ini? Jika ada pilihan, dan pasti pilihan itu akan dikabulkan. Apakah kita akan memilih umur yang panjang? Apakah kita akan memilih materi, uang, kekayaan, kehormatan, dan yang lain-lain? Atau memilih yang namanya kesehatan, atau hal yang lain yang menurut kita lebih penting di tengah-tengah kehidupan kita? Ya, bisa saja kita memilih yang namanya umur yang panjang. Namun bagaimana ketika kita memilih umur yang panjang itu ternyata selama umur yang panjang itu kita lebih banyak menghadapi penderitaan dan jatuh miskin? Atau ketika kita memilih kekayaan, ternyata waktu kita untuk menikmati kekayaan itu tidak lama, hanya sebentar. Jadi ini memang sangat sulit ketika diperhadapkan dengan pertanyaan mana yang akan kamu pilih di tengah-tengah kehidupanmu. Ini bukan sesuatu yang mudah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, untuk dilakukan. Tetapi pasti orang akan memilih apa yang menurut dia lebih baik bagi dia. Mari kita lihat bagaimana Salomo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika Tuhan di suatu waktu menghampiri Salomo, karena Tuhan melihat Salomo ini tidak berbeda dengan ayahnya, di mana Salomo adalah seseorang yang takut kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, sama seperti ayahnya si Daud. Lalu Tuhan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk memilih apa yang penting, apa yang perlu di tengah-tengah kehidupan si Salomo itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang Salomo pilih? Apakah kekayaan, kehormatan, kekuatan, keluar biasaan, dan yang lain-lain? Ternyata tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Salomo di masa dia yang sangat muda itu, yang kalau kita katakan orang muda itu masih terobsesi dengan harga diri, masih terobsesi dengan kehormatan, kekayaan, atau dirinya yang akan ditonjolkan. Ternyata Salomo tidak memilih hal itu.
Dia memilih untuk menerima hikmat yang daripada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan menganugerahkannya hikmat yang daripada Tuhan, supaya kiranya hikmat itu, atau dengan hikmat itu Salomo akan bisa memimpin umat Tuhan. Salomo akan bisa menimbang mana yang baik, mana yang benar, mana yang sesuai dengan ketetapan Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Lalu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan sangat suka dengan pilihan Salomo. Lalu Tuhan segera menjawab atau mengabulkan pilihan Salomo tersebut dan memberikan Salomo hikmat sebagaimana yang dimohonkan oleh Salomo. Tidak hanya itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ternyata di belakang itu semua Tuhan menghadirkan apa yang tidak diminta oleh Salomo, yaitu kekayaan juga dianugerahkan Tuhan, umur yang panjang juga dianugerahkan oleh Tuhan, kehormatan juga dianugerahkan oleh Tuhan, kesehatan juga dianugerahkan oleh Tuhan kepada Salomo. Karena Salomo telah memilih yang terbaik dan Tuhan melihat itu sesuatu yang baik. Dan yang luar biasanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Salomo meminta hikmat itu bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi hikmat itu adalah agar dia bisa memimpin umat Tuhan, menimbang hukum. Artinya bukan ego dari Salomo itu yang dia tonjolkan, tetapi apa yang menjadi kebutuhan orang banyak, umat Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan begitu senang melihat si Salomo dan segera mengabulkan permohonan dari Salomo dan memberikan bonus atas pilihan dari Salomo tersebut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di kemudian hari Salomo semakin bertambah bijaksana, hikmatnya semakin luar biasa, dia semakin dewasa dan semakin dikenal orang banyak, semakin dikagumi karena dia mampu memecahkan berbagai macam persoalan yang rumit sekalipun di pada masa waktu itu. Dan Salomo menjadi orang yang paling bijak yang pernah dituliskan dalam Alkitab. Dan Salomo menjadi raja yang paling kaya, yang paling populer yang dituliskan oleh Alkitab, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Itulah karena Salomo telah meminta hikmat. Dan hari ini firman Tuhan menekankan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yaitu agar kita memilih hikmat itu di tengah-tengah kehidupan kita. Karena ternyata dengan memilih hikmat, itu diibaratkan seperti pohon kehidupan yang akan hidup terus. Itu diibaratkan seperti pohon yang akan bertumbuh terus, dan siapapun orang yang berpegang kepada hikmat itu, dia akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Kita sudah melihat tadi bagaimana Salomo, karena dia memilih hikmat itu dan hidupnya mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan, berbagai anugerah yang daripada Tuhan, termasuk kebahagiaan. Hari ini, jika saudara-saudari ingin berbahagia, mari ikuti Salomo, memohon kepada Tuhan hikmat, agar kita bisa mengerti akan kondisi kita saat ini, agar kita bisa mengerti apa rencana Tuhan yang akan Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita bisa mengerti jalan-jalan Tuhan yang hendak dibuat bagi kita. Hikmat itu membuat kita tidak mudah putus asa. Hikmat itu membuat kita menjadi bisa menemukan solusi atas segala persoalan yang bisa saja datang di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentu orang-orang yang berhikmat itu memiliki kebahagiaan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak berhikmat. Karena orang yang berhikmat itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, akan senantiasa bersuka cita di tengah-tengah hidupnya, apapun yang terjadi. Dan limit dari sukacita orang yang berhikmat itu tidak terbatas. Sedangkan orang yang tidak memiliki hikmat, sangat terbatas mereka untuk memahami kehidupan.
Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Dan jika mengenal Tuhan lebih dalam, sebenarnya di situ kita sudah mengenal siapa sumber hikmat itu. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pilihlah hikmat Tuhan di masa sekarang ini. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah menganugerahkan bagi kami Roh Kudus, Roh yang penuh hikmat, yang akan mengajari kami, sehingga kami ya Tuhan akan mencari hikmat yang dari Tuhan di dalam melewati kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami ya Tuhan sering menemukan di tengah-tengah kehidupan kami ini berbagai tantangan, halangan, hal yang ganjil ya Tuhan, yang susah untuk kami tuntaskan. Tetapi kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, kami akan diberikan pengertian, kami akan ditunjukkan jalan-jalan Tuhan, kami akan melewati segala sesuatu yang sulit sekalipun, karena Roh Tuhan yang akan membimbing kami dan memberikan pengertian bagi kami. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, taruhlah Roh-Mu dalam hati mereka, supaya mereka mengerti jalan Tuhan dan hikmat yang daripada Tuhan. Demikian juga para anak-anak ya Tuhan, taruhlah Roh-Mu dalam hati mereka, agar hikmat Tuhan yang mereka hidupi senantiasa. Ya Tuhan, berkatilah segala sesuatu yang dikerjakan jemaat-Mu ya Tuhan, yang mendatangkan kesukaan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga jemaat-Mu bersuka cita untuk mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan melalui aksi, melalui tindakan dan pekerjaan mereka. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. So